untuk sekolah pariwisata tuh mahal. Jadi saat itu aku untuk bayar uang sekolah, selain aku bernyanyi, sebelum Idol ya, selain aku bernyanyi, aku juga petani. Halo semuanya, kembali lagi ke Legacy Network bersama saya Steven Marcel Darwan dan selalu ada Jeremy ya di sini ya. Dan pada kesempatan kali ini nih kita kedatangan narasumber yang berbeda dari yang lain nih Jer. Karena biasanya kan kita melihat dari yang bisnis gitu kan. Tapi kali ini kita akan melihat kesuksesan dan perjuangan dari musisi yang ada di Indonesia nih. Bisnis juga itu. Oh, bisnis juga. Oke, baik, maaf ya. Musik ada tapi dari musik sama bisnis berarti ya. Oke. Pada hari ini kita kedatangan Kak Ihsan, salah satu kontestan Idol juga ya? Iya, saat itu tahun aku 2000 berapa tuh? Indonesian Idol tahun 2006 ya. Terus setelah Indonesian Idol 2006, aku ikut lagi kompetisi di Dangdut Academy Celebrity 2016. Makanya aku saat ini bisa nyanyi pop, bisa nyanyi dangdut karena menang di dua-duanya gitu. Wah, luar biasa. Menang dua-duanya lagi? Dua-duanya, alhamdulillah. 2006 tuh aku baru lahir kebetulan. Aduh. Jadi gue merasa tua. Luar biasa banget. Saat 2006 itu umur berapa? Menang itu? 2006 saat itu aku kebetulan pas bener-bener malam grand final itu adalah malam ulang tahun aku ke-17. Jadi itu bener-bener Sweet 17, itu bener-bener hadiah termanis. Yes, itu bener-bener hadiah termanis. Karena bener-bener grand finalnya itu 19 Agustus 2006. Aku ulang tahun 20 Agustus. Wow. Jadi pas banget. Itu juga kayak udah jalan Tuhan gak sih? Gitu. Jadi kayak ya udah, ya alhamdulillah bersyukur gitu. Kalau misalnya dari awalnya memang udah dari kecil nyanyi atau? Iya, kalau misalkan ditanya, aku tuh start awalnya itu perjalanan karir aku yang pasti dulu waktu kecil, aku tuh sebenarnya dibiasain dari kecil itu memang naik panggung sama orang tua, sama keluarga. Jadi setiap kali ada acara gitu, acara keluarga atau acara yang nikahan atau yang kawinan gitu, itu pasti aku juga disuruh naik ke atas panggung sama keluarga aku gitu. Jadi ya mulai dari situ sampai akhirnya ikut kompetisi serius di Medan selama 1 tahun. Setelah serius kompetisi, kayaknya aku dulu waktu di Medan ya, sebelum aku ikut Idol itu aku baru ikut kompetisi sebanyak 12 kali. 10 kalinya menang, 2 kalinya gagal. Luar biasa. Gitu, jadi ya probabilitasnya rada jomplang ya, luar biasa. Ya lumayan, terus ya. lumayan itu alhamdulillah. Itu dulu 12 kali, jadi 10 kalinya menang, 2 kalinya kalah. Abis itu baru termotivasi untuk ya udahlah, aku pengen ikutan ajang lah gitu. Sebenarnya dulu sebelum ikut Indonesian Idol, aku tuh sempat ikut juga kan ajang kompetisi banyak ya. Ada Akademi Fantasi, ada AFI saat itu, terus ada KDI saat itu. Jujur aja aku ikut. Jadi aku ikut audisi di AFI, aku gagal di umur karena saat itu aku masih 16 tahun. Seumuran. Ada ketentuan umurnya. Seumuran kan Seumuran, kita. Iya, saat itu. Sekarang mah ya udah enggak. Jadi aku sempat ikut AFI tapi gagal di umur. Terus aku ikut KDI, aku gagal. Saat itu aku memang belum terlalu dangdut kan, belum bisa belajar terlalu dangdut teknik-tekniknya gitu. Dengan umur segitu juga ya. Iya, karena masih pengen nyantai bener-bener ya udah, gue pengen nyanyi lagu pop, mau dangdut kayak cerah kayak nyantai dengan caranya gue sendiri gitulah. Terus sampai akhirnya aku ikut Indonesian Idol. Itu pun Indonesian Idol sejujurnya aku tuh audisi hari pertama gagal. Terus gagal. Terus setelah aku gagal audisi hari pertama, itu aku beneran ngambil antrian lagi, aku ngantri lagi, aku ngulang audisi lagi. Audisi lagi. Hari kedua. Kamu tahu nggak kenapa motivasi aku ikut audisi lagi? Kenapa? Aku cuma pengen dapat goodie bag. Wow. Motivasi yang sungguh. Jadi bukan pengen menang, bukan pengen lolos, aku pengen paling enggak nggak sia-sia ya. Paling enggak nggak sia-sia, gue ngantri nih dari pagi nih sampai tengah malam gitu kan. Minimal gue dapat goodie bag. Jadi saat itu ada goodie bag, dapat pasta gigi, dapat minuman ringan, dapat snack gitu doang udah happy gitu. Jadi ketika kita keluar antrian, itu tukerin nomor, dapat goodie bag itu. Nah, tapi memang boleh kalau misalnya? Boleh, yang penting ngantri aja lagi. Dari awal ulang lagi dari awal gitu, ngikutin prosedurnya lagi dari awal gitu. Makanya saat itu aku udah ngantri hari pertama gagal, hari kedua gagal juga. Aku tuh baru lolos di hari ketiga. Oh, ngulang lagi? Nah, jadi aku benar-benar ngulang sampai 3 hari. Kebetulan saat itu di 2006 itu audisi Indonesian Idol di Kota Medan itu, dia itu 3 hari.
Jadi aku 3 hari berturut-turut audisi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan kebetulan di hari ketiga ini, nggak tahu kenapa almarhum ayah saya, bapak saya, itu memang nganterin saya gitu. Jadi di hari pertama, hari kedua ini nggak dianterin, dia cuek aja gitu. Hari ketiga dianterin, lolos ternyata. Luar biasa. Gitu, makanya ada kalau misalkan ada yang nonton VT saya pada saat dulu di Idol, itu pasti ngelihat VT di mana saya keluar pintu ruangan, itu ada almarhum bapak saya nunggu depan pintu gitu. Karena memang kebetulan beliau saat itu nungguin saya gitu. Iya. Penasaran aja nih, pada saat itu almarhum ayah memang pekerjaannya sebagai apa? Apakah dalam industri musik juga atau gimana? Nggak ada sih sebenarnya. Oh, nggak ada? Jadi gini, bapak saya dulu almarhum tuh tukang becak motor. Kamu tahu nggak? Oh, tahu. Tahu ya? Kamu tahu nggak? Iya, tahu. International School kan? Ya, aku tahu. Nah, jadi dulu almarhum bapak saya itu tukang becak motor. Ya, jadi dia nganterin saya naik becaknya. Gitu. Makanya ada satu VT, kalau misalkan ada yang lihat juga di Instagram saya itu masih ada saya pin salah satunya story saya, maksudnya perjalanan saya. Salah satunya itu. Jadi dia nganter saya naik becak motornya dia, ya udah ada VT-nya ya kan, ada videonya gitu. Jadi ya memang almarhum bapak saya itu tukang beca motor, tukang pijit. Ya ibaratnya kalau orang Sunda bilang wagaya, warung segala aya. Jadi apa yang lo minta, palu gada, apa yang mau gua ada gitu. Iya. Tapi luar biasa banget berarti ya. Dengan begitu di umur 17 tahun udah bisa membantu perekonomian juga dong saat itu. Iya, dengan alhamdulillah. menang-menang itu ya. Ya maksudnya gini, dulu sejujurnya kalau kayak aku pengen sekolah kayak kalian, aku yang ada nggak bisa gitu kan. Kalian international school kan mahal ya sekolahnya ya. Sedangkan aku dulu tuh sekolah aku tuh SMK pariwisata. Jadi aku tuh SMK pariwisata aja tuh buat aku dan keluargaku saat itu yang notabene-nya dibilang kurang mampu, ya itu untuk sekolah pariwisata tuh mahal. Jadi saat itu aku untuk bayar uang sekolah, selain aku bernyanyi sebelum Idol ya, selain aku bernyanyi, aku juga petani gitu. Jadi aku sempat bertani juga untuk kayak bayar uang sekolah lah, untuk bayar uang buku lah, untuk meringankan orang tua lah. Ibaratnya aku pengen sekolah ini, aku pengen sekolah di sini. Tujuan aku masuk SMK memang saat itu biar aku setelah selesai sekolah, kuliahnya nanti gampang lah. Biar aku sambil kerja, tapi aku bisa kuliah juga. Biar gitu. bisa menghasilkan juga ya. Biar bisa menghasilkan juga, biar bisa ngebantuin orang tua, nggak terlalu susah-susah banget lah untuk nyekolahin gue gitu lah intinya. Tapi kan aku juga kayak apa ya, beberapa kali aku ngeliat kalau zaman sekarang tuh justru banyak yang kayak misalnya ayahnya, kalau kayak kakak tadi misalnya kan tukang beca gitu misalnya. Misalnya kayak mereka tuh nggak berani buat masuk ke ajang sebesar Indonesian Idol gitu loh. Oh, jadi maksudnya minder gitu. Minder, nah malu itu. gitu sama background keluarga Iya, gitu. apa yang kakak kayak bisa temukan akhirnya kayak kakak udahlah masuk aja gitu loh. Kakak sempat kepikiran minder-minder gitu nggak? Enggak sih, karena memang basicnya aku anak kampung ya gitu. Jadi kayak simple aja, sederhana aja ya. Aku pengen sesuatu, aku pengen buktiin sih sebenarnya motivasinya juga. Aku ikut Idol itu karena adalah pada saat dulu aku di kompetisi di Medan, banyak banget orang-orang yang meremehkan aku gitu kayak, halah suara Keisan itu nggak bakal lolos di Idol, ada lah orang-orang yang ngomong Yang ngejatuhin mah ada aja ya. Yang kayak meremehkan, merendahkan gitu. Nah, aku tuh anaknya nggak bisa digituin. Jadi aku tertantang. Tertantang. Makin aku direndahkan, makin aku pengen buktiin kayak nggak omongan lu salah, gue bisa kok gitu. Ya udah, akhirnya dari situ makin semangat ya udah ikut Indonesia Idol. Lama-lama terbungkam ya mereka itu. Sepertinya menang terus. Gak usah dilawan pakai mulut-mulut prestasi. kata-kata yang nggak enak gitu, pakai prestasi aja. Bagaimana kakak bisa kayak seperti manage egonya sesudah kesuksesan Indonesia Idol? Maksudnya tuh manage ego tuh kayak nggak kaget, nggak sindrom gitu. Iya, yang sindrom kayak gituan yang. Oke. Karena kan kadang-kadang orang-orang suka bilang kan basicnya kan tadinya dari orang susah pas segala macam, nggak kaget kan tiba-tiba megang uang banyak gitu kan. Gitu. Terus orang bayar setiap kali nyanyi banyak gitu kan. Ya alhamdulillah aku awalnya ya karena memang aku basic keluarganya dari susah dan kebetulan masih saat itu pas ikut Idol itu bapak masih ada kan. Jadi kayak
dia selalu mengingatkan gitu, selalu mengingatkan hati-hati, jangan sombong gitu-gitulah, jangan kaget, jangan terus tiba-tiba heboh, hedon, beli apa-apa gitu segala macam yang nggak dibutuhkan, yang nggak diperluin gitu kan. Jadi ya dari situ yang mulai ngontrol diri sendiri, jadi mulai belajar ya alhamdulillah. Maksudnya banyak orang yang sayang selain keluarga juga banyak yang ngingetin kayak fans-fans di luar sana juga kadang-kadang suka ngingetin, jangan sombong ya bang, jangan, karena aku dipanggilnya abang, karena aku memang asalnya dari kota Medan. Gitu. Iya sih, control important banget. Iya, karena kan ada beberapa kayak, aku nggak ngomong siapa ya, jadi kayak ada beberapa yang mungkin dia kayak sindrom gitu, jadi suka dikasih tahu, suka diingetin. Kalau bisa jangan sampai kayak gini ya, kalau bisa jangan sampai kayak gitu ya, gitu katanya. Nggak masalah, oke siap. Ada contoh ya, banyak ya? Ya banyak banget. Iya sih. Karena kan aku pikirnya gini, apa yang aku dapat saat ini itu semua kan udah gift dari Allah, ya kan? Itu udah gift dari Tuhan. Jadi kayak masa aku sia-siain sih, aku udah dikasih sesuatu nih, dikasih kepercayaan nih, ya. Jadi selain aku dikasih kepercayaan sama masyarakat Indonesia, ini memang intinya dikasih tanggung jawab sama Tuhan gitu. Ya. Masa iya nggak gua kembangin, nggak gua jadiin sesuatu yang positif. Gitu. Masa dibuang-buang, masa dibuang-buang gitu. Ibaratnya lo udah dikasih masa dibuang-buang gitu, dimudahin gitu. Aku penasaran di idolnya itu, kan dia ada karantina gitu-gitu, ketemu yang lain. Itu tuh kayak apa ya, kesulitan terbesar saat di idol itu apa? Banyak gitu kalau ditanya ya. Aku orang kampung, aku orang miskin. Jadi saat itu tuh kayak diremehin, iya banget. Sama kontestan? Iya. Jadi kayak di depan kamera, hai, kita temenan, gitu kan, kita temenan. Tapi di belakang, lo apaan sih? Kok lo mulu sih? Yang di-shoot sama RCTI, gitu-gitu. Fake kan. banget ya? Ada yang kayak gitu, ada yang kayak gitu. Kayak, kok lo mulu sih yang di-shoot sama RCTI? Itu sumpah, pada saat itu karena aku masih nggak kuat mentalnya. Masih 16 tahun gitu, jadi kayak, salah apa ya aku? Sadis gitu. Banget ya. Iya, jadi pada saat itu kayak, aduh salah apa ya aku? Akhirnya aku jawabnya gini, kok kamu marahnya sama aku gitu kan? Kamu kalau mau marah sama stationnya dong gitu kan? Karena kan aku nggak minta untuk personal identity aku tuh dibuka, diangkat gitu segala macam, story aku tuh diangkat gitu kan, nggak minta gitu kan, memang itu ya udah sesuai porsinya aja gitu, kebetulan aja memang saat itu story aku ya banyak ke up gitu, jadi ya dia ada kayak kecemburuan lah gitu. Terus ada juga yang kayak, halah gue nggak pantas ada di sini gitu ada gitu. Yang remehin gitu ya. Masih aja ada yang kayak gitu, makanya semakin di kayak gituin, balik lagi aku ikut Indonesian Idol motivasinya kan pengen nunjukin sama orang yang bilang lo nggak mampu gitu kan. Ya udah sampai akhirnya ya alhamdulillahnya juga dikasih kemudahan, dikasih jalan. Dan sejujurnya pada saat karantina dulu itu aku udah pengen banget tereliminasi dari 10 besar. Kenapa? Karena omongan-omongan itu. Okay. Jadi karena omongan-omongan itu, dan kita kan juga setiap selama di karantina itu selalu dapat, dulu kan belum ada kayak YouTube-nya belum terlalu aktif, ya kan? Zaman 2006 tuh YouTube belum terlalu aktif, terus kayak media-media sosial tuh belum terlalu banyak jangkauannya. Jadi hanya dari beberapa platform itu kita dikasih baca komen-komen netizen tentang perform kita setiap minggunya. Kan kita setiap 1 minggu sekali ya perform di Idol tuh. Nah itu dikasih baca. Dari situ maksudnya tujuannya sebenarnya untuk mental biar lebih kuat, ya kan? Terus juga untuk introspeksi kita juga. Jadi kayak perform lo hari ini busuk banget, jadi ya udah bagusin aja minggu depan gitu. Kalau lo masih bertahan, sebagai pengingat juga. Makanya aku tuh seneng banget ya dulu di karantina Idol itu balance. Jadi ada vokal coach, ada vokal kayak pengembangan vokal gitu, kayak improvisasi dan lain-lainnya gitu. Ada koreo, ada juga yang paling penting itu ada psikiaternya. Jadi kita pada saat dari psikologinya jadi pada saat kita di karantina takut ada yang kena mentalnya kan, karena pressure dari sana sini itu, jadi kayak ada sosial gitu. Bagaimana yang transisi dari sebagai orang penyanyi ke orang yang aktor di banyak sinetron? Yes. Susah? Ada orang-orang yang doubting dan kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku kan memang mulainya dari idol, terus akhirnya aku turun ke aktor gitu, aku terjun ke aktor. Kalau ditanya
susah atau enggak untuk jadi aktor, alhamdulillahnya enggak mudah gitu, justru karena memang sebenarnya basicnya namanya seni itu semua berkesinambungan. Aktor itu acting itu juga butuh teknik vokal, bagaimana cara kita menyampaikan setiap kata dalam intonasi, berdialog, itu kan juga difikirkan gitu kan. Ekspresi pada saat bernyanyi kan kita butuh ekspresi. Jadi pada saat acting nggak terlalu sulit juga untuk berakting itu. Gitu. Jadi Dan udah terlatih di atas panggung juga kan. Iya. Dan kalau misalkan ditanya komentar netizen, kalau untuk actingnya justru komentar netizen bagus-bagus aja gitu. Jadi kayak dan aku juga pernah dapat apresiasi satu penghargaan dari film aku. Saat itu aku memerankan film sosok tokoh Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, di film itu aku memang hanya bermain 15 menit. Di awal sebagai Kiai Haji Muhammad Dahlan mudanya. Jadi dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu nama aslinya adalah Muhammad Darwis. Setelah dia belajar ke Mekah, barulah dikasih nama Ahmad Dahlan. Gitu. Makanya saya dulu berperan jadi Muhammad Darwis, terus sampai akhirnya menang, dapat penghargaan di Indonesia Movie Award aktor pendatang baru terfavorit gitu. Itu bener-bener ini banget ya, dari nyanyi ke aktor. Gitu. Makanya ya alhamdulillah musiknya dapat apresiasi, aktornya juga dapat apresiasi. Ada yang satu achievement yang lebih bangga dari yang lain? Maksudnya aku bangga sama achievement yang mana gitu. Kalau dibandingin antara aktor sama nyanyi, aku sih bangga sama diri aku dua-duanya sih. Karena buat aku bingung kalau aku di-compare, karena dua-duanya saat ini memang menghasilkan cuan ya buat aku. Jadi kayak ya udahlah gitu kan, memang menghasilkan cuan buat aku dan aku enjoy ngejalaninnya gitu kan. Jadi aku nggak beban gitu. Kan kalau kita ngelakuin sesuatu enjoy itu kayaknya mudah aja segala sesuatu. Dijalaninnya jadi seneng juga ya. Kayak kalian ngelakuin podcast enjoy kan? Nah, sama gitu. Apa aja. Sama intinya kalau kita jalanin segala sesuatu dengan enjoy, santai, chill itu akan berjalan mulus ya. Mulus aja gitu. Tapi kalau misalnya dari aktor sendiri pasti ada ininya juga dong, ada kesulitan-kesulitan tersendiri yang beda dari nyanyi nggak? Ada pasti, karena kan setiap peran kan beda-beda ya, pembawaannya, penerapannya gitu. Jadi kayak acting aja itu menurut aku segala sesuatu yang ada di sekitarnya itu berpengaruh sama acting yang akan terjadi gitu. Misalkan marahnya motivasinya kenapa dulu? Mesti tahu backgroundnya dulu, story-nya. Mesti tahu dulu backgroundnya, karena kan nggak mesti kan kayak cuman marah ke pasangan gitu kan. Kita tahu gitu pasangan kita selingkuh apa segala macam, kita marah, itu aja marahnya beda. Ada yang orang yang mungkin basicnya dia karakternya kalem, marahnya pasti oke, kamu selingkuh sama dia, ya udah jalanin sama dia, saya pergi dari kamu. Nah itu kan bisa. Tapi kalau ada yang tipikal temperamen yang suka marah-marah, oh jadi kamu sudah selingkuh sama dia, ya udah sana pergi sama dia. Luar biasa loh, ini berasa diomelin beneran. Ya jadi intinya kayak gitu aja. Jadi ya intinya kalau acting ya belajar setiap detailnya sih aku. Kayak dulu yang dapat penghargaan itu memang aku cari tahu tentang sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan ini siapa. Research dulu. Gitu. Jadi aku riset sampai aku riset itu kemana itu kemarin? Arsip Negara. Karena tentang beliau nih, tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan ini itu nggak ada mudanya. Jadi aku banyak dengar dari keluarganya, karakternya seperti apa gitu. Jadi ya dari situ aku mulai develop, aku mulai kembangin dan aku satuin sama kebetulan yang dewasanya yang jadi Kiai Ahmad Dahlannya saat itu Lukman Sardi. Jadi setelah aku transisi pulang dari Arab berubah jadi Lukman Sardi gitu. Ada nggak kayak satu kayak job yang diambil yang paling interesting gitu buat kakak? Salah satunya itu, aku kan alhamdulillahnya kalau film itu dapatnya selalu tokoh, ya. Jadi kayak kemarin itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terus aku juga sempat dapat short movie-nya itu tentang Yusuf Kala. Oke. Jadi memang tokoh-tokoh yang luar biasa gitu kan. Jadi kayak
beban, gitu ya. Beban udah pasti gitu karena Ada pressure-nya ya. memerankan tokoh yang real, nyata, dan yang orang penting. tahu dan itu penting gitu. Jadi kayak beban banget gitu, tapi ya dijalanin gitu. Sebagai kayak wrap up yang kita belajar dari podcast ini yang adalah kayak yang apa yang contohnya? Kayak apa ya? Mungkin jangan malu untuk melakukan sesuatu ya. Iya, yang pasti jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut untuk kayak yang pasti kalau ngambil apa segala sesuatu yang dari apa yang aku ceritain tadi, yang pasti jangan pantang menyerah yang pertama. Ya kan, kita kan nggak pernah tahu rezeki kita sampai di mana, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua sih, kalau menurut aku ya, yang pasti buat kalian semua ya kalau belum gagal coba lagi. Walaupun gagal pun coba lagi. Coba lagi aja. Coba lagi aja sampai udah sampai titik di mana kalian kayak ya udah. Tapi kalian juga harus tahu titik yang namanya cukup Buat ganti sampai di sini itu, aja. ya. Jadi aku harus cari sesuatu yang lain. Mungkin ini bukan jalan aku cari jalan yang lain gitu. Dan menurut aku salah satu yang interesting juga sih omongan-omongan orang di sekitar kita kan nggak bisa dipungkiri ya, pasti Betul. ada juga ya. Betul. Tapi dijadikan sebagai pecutan dan motivasi buat kita. Betul. Luar biasa. Ya kan? Tepuk tangan dulu dong, luar biasa, keren banget. Ada 2000 loh. Mana tuh tangannya? Terima kasih banyak ya Kak udah Sama-sama. mau ngobrol ini walaupun waktunya nggak terlalu lama. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama, Mas El. Semoga Thank you. juga semua yang nonton nih bisa ikut belajar juga Amin, dari mudah-mudahan. percakapan kita kali ini. Mudah-mudahan. Terima kasih guys yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen juga kalau ada yang masih mau nanya ya. Bisa juga pantengin sosial media kita. Thank you semua. Bye bye. Bye.